Teori konseptual. 1. Konsep tasawuf sosial. Dalam pandangan Amin Syukur, tasawuf merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang berakar dari ihsan. Ihsan meliputi semua tingkah laku muslim, baik tindakan lahir maupun batin, dalam ibadah maupun muamalah. Sebab ihsan adalah jiwa atau roh dari iman dan Islam. Konsep tasawuf sosial menurut Amin Syukur ialah tasawuf yang tidak memisahkan antara hakikat dan syariat, dan pula tetap berkecimpung dalam hidup dan kehidupan duniawi, tidak memisahkan antara dunia dan akhirat. Nah, sedangkan maksud penambahan kata sosial dalam hal ini bertujuan agar orang yang mengamalkan tasawuf juga harus aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, karena hal itu merupakan tanggung jawab sufi di era saat ini agar memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial. Yang selanjutnya, ajaran sosial tasawuf. Nah, tasawuf sering diidentikan dengan kehidupan menjauhi dunia, individualistik, hidup menyendiri, tidak peduli lingkungan, suka berdiam diri, berbusana apa adanya, dan hidup hanya untuk ibadah dan zikir semata. Namun, sebenarnya secara substansial, tasawuf memiliki beberapa ajaran yang berdimensi sosial. Nah, ajaran itu yaitu tentang futuwah dan itsar. Nah, futuwah itu menurut Ibnu Hasan Al-Sulami, berasal dari kata fata yang berarti pemuda atau kesatria. Sedangkan untuk masa sekarang, menurut Amin Syukur, makna futuwah dapat dikembangkan menjadi seorang yang ideal, mulia, dan sempurna. Nah, sedangkan al-itsar ialah sikap yang mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Nah, dalam praktiknya, konsep itsar ini tercermin dalam perhatian yang tulus kepada orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Perbedaannya di sini, jika futuwah mempunyai lebih banyak titik berat pada dampak perseorangan, maka al-itsar mempunyai dampak sosial. Nah, di sini ajaran sosial tasawuf itu kita temukan. Selanjutnya, tasawuf dan tanggung jawab sosial. Kehambaan spiritual yang menjangkit masyarakat modern saat ini, menurut Amin Syukur, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak puas terhadap hasil kerja, masa depan suram, takut kehidupan, dan banyak berbuat dosa. Selain itu, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus, penduduk yang semakin padat. Nah, hal ini memunculkan nilai-nilai baru. Nilai-nilai itu sebagian sejalan dengan ketentuan Allah, namun sangat banyak yang diboncengi setan. Ada di sini, tasawuf itu mempunyai potensi besar dalam rangka menawarkan pembebasan spiritual, mengajak manusia mengenal dirinya sendiri dan akhirnya mengenal Tuhannya. Oleh karena itu, kaitannya dengan tasawuf dan tanggung jawab sosial, Amin Syukur membagi tanggung jawab tersebut ke dalam beberapa bagian, yaitu tanggung jawab spiritual, tanggung jawab etik, tanggung jawab politik, dan tanggung jawab pluralisme agama. Masih berkaitan dengan tasawuf dan tanggung jawab sosial. Nah, yang pertama, tanggung jawab spiritual. Nah, di sini tanggung jawab tasawuf dalam spiritualitas bukanlah melarikan diri dari kehidupan dunia nyata sebagaimana dituduhkan oleh sementara orang yang kurang setuju terhadap tasawuf. Akan tetapi ia adalah suatu usaha untuk mempersenjatai diri dengan nilai-nilai rohaniyah yang baru yang akan membentengi diri saat menghadapi problema hidup dan kehidupan yang serba materialistik, dan berusaha merealisasikan keseimbangan jiwa sehingga timbul kemampuan menghadapi beragam problem tersebut dengan sikap jantan. Tanggung jawab etik. Tasawuf memiliki tanggung jawab besar dalam kaitannya dengan etika, karena sebagaimana yang telah dipaparkan di awal bahwa tasawuf adalah manifestasi dari ihsan, sedangkan ihsan sendiri yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Namun apabila tidak mampu menghendaknya diketahui bahwa dia melihat kepada Anda. Nah, ibadah di sini bukan hanya ibadah mahdhah saja, tapi juga ibadah khairu mahdhah atau muamalah. Nah,
Maka dengan mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, seorang diharapkan agar selalu mawas diri terhadap perilakunya, karena ia khawatir perilakunya tersebut akan merugikan orang lain maupun merugikan dirinya sendiri. Tanggung jawab politik. Menurut Amin Syukur, tasawuf pada masa sekarang, tasawuf tidak lagi menjauhi kekuasaan sebagaimana dilakukan oleh para sufi klasik, akan tetapi tampil di tengah-tengah percaturan politik dan masuk ke dalam kekuasaan. Sebab menjauhi politik menunjukkan ketidakberdayaan dan kelemahan. Nah, orang yang bertasawuf boleh tampil dalam dimensi politik maupun sosial. Kalau dulu itu sufi dianggap tidak mampu untuk bidang-bidang tertentu, maka tidak untuk di zaman sekarang. Seorang sufi harus menjiwai seluruh nilai-nilai kehidupan, karena tasawuf merupakan pengamalan dan penghayatan yang dilakukan dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan berpolitik. Dan yang terakhir terkait tentang tanggung jawab dan sosial, yaitu tanggung jawab pluralisme agama. Sudah menjadi kenyataan bahwa masyarakat dunia adalah masyarakat majmu atau plural, yakni masyarakat yang beraneka ragam, baik dari suku, agama, daerah, adat istiadat maupun yang lainnya. Nah, menurut Amin Syukur, seorang sufi yang mempunyai pandangan pluralisme agama itu karena mereka memandang segala sesuatu pada hakikatnya bukan pada segi lahiriahnya, sehingga hakikat Tuhan dipandang sebagai zat yang menciptakan alam semesta. Dan jika demikian, maka antara agama satu dengan agama yang lain tidak ada perbedaan. Semua mengakuinya dan mengabdikan diri kepadanya. Nah, dari pemaparan yang tadi saya jelaskan dari keseluruhannya, jadi tasawuf sosial sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dari segi rohani maupun jasmani. Nah, di era modern saat ini, di mana banyak sekali ketimpangan sosial terjadi, dibutuhkan sikap peka terhadap kondisi sosial lingkungan. Maka dari itu, seseorang yang menempuh jalan tasawuf atau sufi, selain membina rohani dirinya sendiri, juga perlu memberikan kontribusinya terhadap lingkungan sekitar, sehingga ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dapat teratasi.